Allahu Akbar. Oke, jumpa lagi pada awal pertemuan semester baru. Bagaimana? Masih siap untuk belajar? Masih. Siap? Siap. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini? Senang. Setelah lama berlibur kembali ke sekolah, bagaimana perasaannya? Senang aja. Alhamdulillah. Kalau begitu, coba sekarang Ibu cek dulu kehadirannya. Mbak Diva, Hadir. Mas Cahyo, Hadir. Mas Devri, Hadir. Mbak Tari. Hadir. Oke, alhamdulillah semuanya hari ini hadir. Baik anak-anak, untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Sikap berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Silakan membaca basmalah bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak silakan tengok kanan dan tengok ke kirinya bawah meja. Adakah sampah di sekitar kalian? Tidak ada. Ibu, alhamdulillah. Nah, ini bentuk kita sebagai warga Jogja. Pelajar Jogja itu harus memasuh malaring bumi. Artinya apa? Kita membersihkan semua kotoran yang ada di sekitar kita agar kita hidup dengan Nyaman. pintar. Nah, selanjutnya Ibu ada asesmen diagnostik non kognitif. Ini adalah untuk asesmen anak-anak mengenai gaya belajar. Karena ini adalah pembelajaran di awal semester, jadi Ibu berikan. Nah, seperti kesiapan belajar, bagaimana anak-anak datang ke sekolah hari ini perasaannya. Nanti dicentang salah satu, sangat senang atau cukup senang. Kemudian siap belum untuk mengikuti pembelajaran semester ini, nanti silakan dicentang. Setelah itu untuk cara belajar, silakan nanti dipilih salah satu. Anak-anak suka belajar mendengarkan, menulis, atau praktik langsung. Ibu bagikan ya. Anak-anak, untuk menambah semangat belajar kita, marilah kita menyanyikan salah satu lagu nasional dulu, yaitu Maju Tak Gentar. Silakan semuanya berdiri. Ini. Kita menyanyi sambil tepuk tangan ya. Baik anak-anak, silakan duduk kembali. Terima kasih. Anak, hari ini kita akan belajar mengenai apa? Coba salah satu dibaca, Mbak Tari. Wujud zat dan perubahannya. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai itu. Baik anak-anak, coba amati benda yang Ibu bawa. Apakah ini? Tunggu. Yang ini? Air. Air dalam? Botol. Nah, pertanyaan yang pertama, mengapa kita bisa menggenggam batu dengan mudah, tetapi tidak bisa menggenggam air secara langsung? Kenapa coba? Karena kalau air tumpah, Ya, terus kalau batu? karena batu keras. Oke, good job. Yang kedua, bayangkan jika semua benda di dunia ini tiba-tiba berubah menjadi cair. Apa yang terjadi? Banjir. Banjir, tenggelam, apa lagi? Apakah kita bisa hidup? Tidak. Nanti kita akan mengetahui jawaban ini lebih lanjut setelah melakukan eksperimen. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini melalui kegiatan eksplorasi benda konkret dan gambar atau video, peserta didik mampu mengidentifikasi karakteristik serta sifat-sifat wujud zat. Ada wujud apa aja? Padat, Cair. dan Gas. Kemudian nanti anak-anak juga akan melakukan diskusi kelompok dan juga percobaan agar bisa menganalisis benda-benda di sekitar kalian. Yang terakhir, melalui kegiatan refleksi,
pentingnya keberadaan berbagai wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang silakan anak-anak menyiapkan alat tulisnya masing-masing. Yuk dikeluarkan. Nah, sebelum kita menonton sebuah video, anak-anak coba perhatikan ibu. Bagaimana jika batu ini kita tekan, apakah berubah wujud? Tidak. Nah, kemudian kalau air dalam botol ini kita tuang, apa yang akan terjadi? Tumpah, mengalir. Betul sekali. Nah, sekarang coba diperhatikan lagi agar anak-anak bisa lebih paham melalui sebuah video ini. Pernahkah kalian mengamati benda di sekitar kelas seperti kursi, meja, papan tulis, tembok? Atau pernahkah kalian berjalan-jalan di pantai dan melihat pasir, batu, serta air? Atau pernahkah kalian berjalan-jalan di perkebunan dan melihat dedaunan atau tanaman yang bergoyang karena tiupan angin sepoi-sepoi? Wujud benda di sekitar kita ada bermacam-macam. Ada 3 kelompok wujud benda di sekitar kita. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Lalu, bagaimana sifat dari tiap-tiap benda itu? Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai wujud benda ada berapa tadi dari video? 3. 3, betul sekali. Sebentar. Coba sebutkan wujud yang tadi ada di video. Padat, Cair. dan gas. Oke, pintar sekali Mbak Diva. Nah, sekarang coba kalau ibu bertanya, menurut kalian kalau ibu punya kelas ising dan diremas, bagaimana bentuknya? Berubah atau tidak? Berubah. Terus kalau balon ditiup di dalam botol yang utuh sama yang tidak berlubang, manakah benda yang benda balonnya yang bisa berkembang lebih besar? Yang berlubang. Dan yang terakhir, kalau air di wadah dan dipindahkan ke ember, bentuknya berubah atau tetap? Berubah. Nah, sekarang anak-anak sudah sedikit demi sedikit memahami mengenai karakteristik wujud benda. Selanjutnya, kalian akan ikut bentuk dalam beberapa kelompok kecil. Nanti setiap kelompoknya akan mewakili berdasarkan bentuk zatnya. Yang pertama ada kelompok padat, yang kedua ada kelompok cair, dan yang ketiga adalah kelompok gas. Oke, Mbak Tari silakan berkelompok dengan Mas Jeffrey wujud zat padat. Mbak Diva silakan kelompok cair, dan Mas Cahyo kelompok gas. Silakan ke meja yang sudah ibu sediakan. Di depannya sudah ada alat dan bahan untuk eksperimen. Silakan. Nah, baik kan anak, ibu punya LKPD berdasarkan wujud zatnya. Silakan untuk benda padat dikerjakan. Ada 3 LKPD ya. Silakan dibaca sesuai petunjuk yang ada di LKPD. Ini untuk kelompok cair dan ini untuk kelompok gas. Silakan ibu beri waktu 30 menit untuk anak-anak mengerjakan LKPD-nya. Nah, kertasnya coba dilepas. Nah, apakah berubah bentuk? Berubah tidak bentuknya? Silakan dicatatkan di situ. Iya apa tidak? Berubah ya. Nah, sekarang yang kedua, coba plastisinnya kalau diremas. Bagaimana? Apakah ada perubahan wujudnya? Apakah ada kesulitan? Sulit ya, Kak? Oke, baik anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Jika sudah, silakan kembali ke tempat semula. Ya, Bu.
kalian sudah selesai mengerjakan LKPD-nya, silakan masing-masing perwakilan kelompok nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Untuk yang pertama, silakan dari kelompok tim padat untuk maju ke depan mempresentasikan hasil eksperimennya. Silakan beri tepuk tangan anak-anak untuk yang kelompok yang Wakilan, Bu. ya, silakan masuk ke depan. Halo teman-teman, selamat pagi. Pagi. Sini dari kelompok padat akan mempresentasikan hasil eksperimen tadi. Yang pertama ada benda batu. Tindakannya tekan benda apakah berubah bentuk? Tidak. Kemudian ada kertas. Kita tindakannya tadi merobek atau mengguntingnya. Bentuknya berubah. Eksperimen yang ketiga itu botol plastik. Kita remas apakah kembali persis? Mungkin, karena ada sifat elastis sedikit. Kemudian ada plastisin. Kita tekan dan bentuk apakah mudah diubah bentuknya? Berubah bentuk. Kemudian kita menentukan karakteristik yang tepat untuk benda-benda yang diberikan berdasarkan kelompok padat, cair atau gas. Percobaan yang dilakukan sebelumnya. Benda padat itu sulit ditekan, tidak mudah berubah, isinya tetap. Kemudian kita menggambar bentuk padat yang ada di sekitar kita. Kita menggambar kursi. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok padat. Nah, sekarang coba ibu ingin bertanya, plastisin apakah ini benda padat? Padat. Iya, tetapi ketika diremas, kenapa bisa berubah bentuk? Karena Lentur. lentur. Karena lentur. Nah, ini merupakan salah satu contoh benda padat yang elastis atau penurun. Jadi, ketika kita kasih gaya seperti gaya dorong, gaya tekan, maka dia tetap berubah bentuk tapi tidak berubah wujud. Anak-anak bisa memahami ini? Ya. Oke, silakan kembali ke tempat. Pintar Mbak Tari dan juga Mas Devri. Makasih. Oh iya, hasil LKPD-nya silakan dikumpulkan ke ibu ya. Oke, terima kasih kelompok cair, kelompok gas. Setelah pembelajaran, anak-anak tadi kan sudah bekerja secara kelompok. Nah, ibu di sini ada lembar penilaian teman. Silakan nanti diisi ya. Temanku mau bekerja sama dan membantu kelompok, iya atau belum? Nah, Mbak Tari kayak mainan sendiri itu. Nanti coba dinilai ya, Mas Devri. Ya, Bu. Kemudian temanku aktif mendengarkan dan menghargai pendapat teman yang lain, iya atau tidak? Silakan nanti dicetak. Kemudian temanku ikut serta merapikan alat dan bahan setelah eksperimen, silakan dipilih salah satu. Nah, terus hal baik apa yang dilakukan teman? Silakan ditulis di sini ya. Ibu bagikan satu-satu, silakan diisi waktunya 5 menit. Nah, baik anak-anak, setelah kita tadi melakukan percobaan kelompok padat, kelompok cair maupun kelompok gas, kita bisa menyimpulkan karakteristiknya. Coba dari benda padat, bagaimana karakteristiknya? Bentuknya tetap. Ya, bentuknya tetap. Contohnya seperti apa benda-benda di sekitar? Batu. Batu, kemudian meja, kayu, dan lain sebagainya. Kalau dari tim cair, benda cair, bagaimana karakteristiknya? Mengalir dan mengikuti wadahnya. Contohnya seperti apa ya benda cair di sekitar kita? Air minum. Air minum, kemudian Minyak. betul sekali, pintar Mbak Diva. Selanjutnya dari kelompok gas, bagaimana ya karakteristik kelompok gas? Tidak terlihat. Kemudian, Menyebar. nah contoh dari benda gas apa ya anak-anak? Udara. Nah, kita bisa setiap hari bernafas merasakan ada udara yang kita hirup dan kita keluarkan. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Pintar sekali. Jadi anak-anak, sekarang kan waktunya evaluasi. Nah, sebelum mengerjakan soal evaluasi, nanti ibu akan bagikan satu-satu ke anak-anak untuk pekerjaan di rumah. Dan nanti silakan untuk persiapan pembelajaran berikutnya mengenai perubahan
perubahan wujud zat, anak-anak coba amati bersama ibu kalian di rumah ketika memasak. Ada perubahan wujud zat apa saja yang terjadi. Namun sebelum itu, agar anak-anak lebih semangat lagi, lebih termotivasi lagi untuk belajar, ibu memiliki sebuah game interaktif. Coba kita kerjakan bersama-sama ya. Game. Nah, coba di sini kita akan belajar sambil bermain. Nah, coba anak-anak silakan dipilih salah satu. Mau tebak benda, menangkap atau petualangan? Tebak. Tebak benda ya, oke. Mulai, yuk nomor 1. Yang manakah benda padat? Batu. Oke, benar. Selanjutnya, yang manakah benda padat lagi? Kolang-kaling. Apakah benar? Oh iya, good job. Nah, tadi sudah mengerjakan soal evaluasi yang digital bersama-sama. Sekarang yang soal evaluasi secara kertas, silakan untuk menjadi PR seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Ibu bagikan satu-satu, silakan disimpan dengan baik. Minggu depan ketika pembelajaran IPAS, silakan ketua kelasnya Mas Jeffrey mengumpulkan ke tempat Ibu. Siap Bu. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, terima kasih sekali karena telah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Kalian semua hebat, pintar, dan tetap semangat untuk pertemuan berikutnya. Pada pertemuan berikutnya, kita akan belajar mengenai perubahan wujud benda. Tadi Ibu sudah kasih tugas untuk di rumah selain soal evaluasi yang berbentuk kertas. Silakan anak-anak amati bersama Ibu ketika Ibu memasak. Ada perubahan apa saja ketika Ibu memasak air, kemudian menggunakan minyak goreng bagaimana, seperti itu ya. Paham? Ya. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa. Sikap berdoa, Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Yuk membaca hamdalah bersama-sama. 1, 2, 3. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.